Kembali di iNews Siang, pemirsa, beberapa waktu lalu Rachel Maryam, artis sekaligus anggota DPR RI, mengalami pendarahan pasca melahirkan anak keduanya. Guna kenyamanan pasien, Rachel ditidurkan selama 2 hari dan dirawat di ICU. Pasca persalinan melalui operasi sesar, Rachel Maryam mengalami komplikasi sehingga menyebabkan pendarahan. Hal ini membuat dokter harus kembali melakukan operasi guna menghentikan penyebab pendarahan dan mengangkat rahim Rachel. Pendarahan yang dialami Rachel menyebabkan dirinya kehilangan banyak darah, kadar hemoglobin menurun sehingga membutuhkan banyak transfusi darah. Guna kenyamanan pasien, dokter memutuskan Rachel dibuat tidak sadar atau ditidurkan selama 2 hari dan dirawat di ICU. Saat ini Rachel sudah melalui masa kritisnya dan bertemu dengan bayinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab pendarahan pada ibu hamil ataupun juga pada perempuan yang baru melahirkan, kami sudah terhubung dengan dokter ahli kandungan Dr. Sofi Nurani Praniti. Selamat siang, Dr. Sofi. Selamat siang. Baik, Dr. Sofi, sebenarnya apa sih penyebab terbanyak kasus pendarahan pasca melahirkan khususnya di Indonesia ini? Iya, sebetulnya sehat. Penyebab perdarahan di Indonesia ini sebetulnya angka ibu tertinggi sebetulnya. Masih mencapai 359 per 1.000 kelahiran jumlah kematian. Ya, inilah sebagai SPOP dan akan untuk mengurangi angka. Nah, hanya itu kalau penyebab terbanyak itu adalah perdarahan persalinan. Baik, ini disebabkan apakah karena fisik dari sang ibu yang tidak kuat atau memang selama hamil vitamin dan juga asupan makanan tidak memadai, dok? Iya, jadi begini Wilson, kalau misalnya faktor risikonya itu sangat banyak ya, jadi bukan hanya juga dari fisik, dari vitamin juga bisa. Masalahnya ini ada uterus yang meregang, melebihi normal, contohnya pada air tuban yang sangat banyak, atau kehamilan gemeli, kembar, atau kehamilan dengan besar, itu juga bisa mengakibatkan perdarahan karena begitu lahir, bayinya lahir, uterus tidak bisa kontraksi secara maksimal. Atau persalinan yang sangat lama, jadi melebihi partograf WHO yang ditentukan oleh WHO sangat lama. Jadi karena persalinan yang lama, persalinan yang sangat cepat, misalnya seperti bukaan 2 cm, kemudian 2 jam kemudian sudah lahir lengkap, kan itu kan secara logika aja sudah sangat cepat. Itu juga bisa mengakibatkan perdarahan pasca persalinan seperti itu. Persalinan dirangsang dengan oksitosin dan infeksi pada saat persalinan itu juga mengakibatkan perdarahan yang sangat banyak setelah itu. Di samping faktor lainnya. Baik, dok, ada hal-hal yang bisa dilakukan atau diantisipasi oleh ibu hamil jelang lahiran untuk mencegah terjadinya pendarahan ini? Iya, banyak, Stefani. Contohnya ya, ibu itu harus ANC secara teratur. Jadi kita kan ANC itu sebanyak trimester pertama kita harus ANC, trimester kedua sekali lagi, dan trimester ketiga itu 2 kali. Jadi minimal yang direkomendasikan oleh POGI adalah 4 kali ANC. Nah, kemudian juga kita harus cek secara lengkap pada saat dalam kondisi hamil itu. Dan juga pre-op operasi, persiapan sebelum operasi itu harus memadai. Jadi contohnya kalau jika tidak memadai, kita harus di kondisi ibu itu harus kita optimalkan dulu dengan pemberian darah, contohnya volume darah itu dipulihkan dengan cairan infus dan lain-lainnya. Tentu masih banyak Stefani, mungkin dengan segmen ini aja kita tidak cukup untuk menjelaskan itu semua. Kalau usia dari ibu melahirkan sendiri ini berpengaruh tidak, dok? Nah, kalau usia itu berpengaruh secara tidak langsung. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya usia itu hubungannya tidak langsung. Jadi hubungan langsungnya itu seperti multiparitas. Jika multiparitas itu kehamilan yang telah banyak, misalnya anaknya 10. Nah, itu resiko untuk terjadi perdarahan tentunya lebih banyak daripada wanita baru hamil pertama kali, karena kondisi uterus itu tidak bisa kontraksi secara maksimal, begitu Stefani contohnya. Nah, jadi hubungan secara langsung itu kondisi ibu, kalau jika kondisi ibunya optimal, kita juga masih banyak sih yang harus kita jelaskan di sini, apakah dia ada placenta previa, ada misalnya placenta peta dan lain-lainnya. Itu mungkin bisa nanti kita pada segmen berikutnya mungkin bisa kita ngobrol lagi, Stefani.
Nah, itu secara eksternal, secara internal adakah hal yang dilakukan untuk antisipasi misalnya dari segi makanan yang harus dikonsumsi atau dari segi vitamin dan obat-obatan, Dok? Oh ya tentu, jadi kita pada masa persalinan itu, kita harus kondisi darah itu kita harus optimal, dan juga faktor pembekuan darah itu tidak boleh memanjang. Seperti kalau misalnya ibu-ibu hamil memakan Asfilat, itu kita hentikan dulu. Asfilat itu obat untuk pengencer darah, seperti itu. Jadi semuanya itu kita minimalkan supaya pada saat kelahiran itu kondisi ibunya itu prima gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Sofi atas informasinya. Sehat selalu Dr. Sofi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.